Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka kalau perayaan 17 Agustus yang biasanya identik dengan lomba makan kerupuk dan upacara bendera, kali ini juga tercatat di langit Gaza. Bayangin saja, tepat di hari kemerdekaan Indonesia ke-80, TNI AU justru menerjunkan bantuan seberat 17,8 ton langsung dari udara untuk rakyat Palestina. Angka 17,8 ini pun bukan kebetulan, tapi punya makna tersembunyi yang bikin merinding. Pernah kepikiran nggak sih, bagaimana merah putih bisa hadir ribuan kilometer jauhnya lewat sayap Hercules raksasa? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Tanggal 17 Agustus 2025 menjadi saksi sejarah ketika dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU melesat dari landasan King Abdullah II Airbase di Amman, Yordania. Para prajurit yang tergabung dalam Skuadron Udara 31 membawa misi untuk menyalurkan 17,8 ton bantuan logistik ke wilayah Gaza lewat metode airdrop atau penjatuhan langsung dari udara. Komando operasi ini dipimpin oleh Kolonel Penerbang Puguh Yulianto dengan dukungan 66 personel gabungan yang telah terlatih menghadapi situasi kompleks. Mereka bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga harapan, karena misi ini dijalankan di tengah blokade dan kesulitan akses darat menuju Gaza. Langkah Indonesia ini mendapat perhatian besar karena mampu menunjukkan bahwa solidaritas lintas batas bisa diwujudkan dengan nyata, bahkan melalui jalur udara yang penuh resiko. Yang membuat misi ini semakin unik adalah bobot bantuan yang diterjunkan. Angka 17,8 ton dipilih bukan sembarangan, melainkan sebagai simbol langsung dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus. Ini adalah pesan simbolik bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya dirayakan dengan upacara, melainkan juga diwujudkan dengan kepedulian terhadap bangsa lain yang masih berjuang menghadapi krisis. Di balik setiap dus dan karung yang diterjunkan, ada makna nasionalisme yang bertransformasi menjadi universal humanisme. Pesawat Hercules yang digunakan dalam operasi ini terbang di ketinggian yang sudah diperhitungkan dengan cermat agar logistik bisa sampai dengan aman ke titik sasaran. Metode airdrop dipilih karena dianggap paling efektif dan aman di tengah kondisi Gaza yang masih bergejolak. Jalur darat dan laut sulit diakses, sehingga udara menjadi satu-satunya cara untuk menyalurkan bantuan tanpa terhalang blokade maupun resiko serangan. Keberhasilan misi ini menunjukkan profesionalisme TNI AU yang mampu beradaptasi dengan tantangan modern dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Operasi yang dinamai Solidarity Path Operation 2 ini bukan hanya upaya Indonesia seorang diri. Lebih dari 12 negara ikut serta di bawah koordinasi Angkatan Udara Yordania. Namun, kehadiran Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri karena bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Saat negara lain merayakan hari nasionalnya dengan parade atau pesta, Indonesia memilih untuk berbagi dengan saudara jauh di Palestina. Inilah wajah diplomasi kemanusiaan yang menggabungkan kekuatan militer, solidaritas internasional, dan rasa persaudaraan lintas bangsa. Persiapan itu sudah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya oleh Satuan Pemeliharaan TNI AU. Langit Gaza pada hari itu menjadi saksi jatuhnya ratusan paket bantuan dengan payung putih yang terbuka indah. Warga di bawah sana menengadah dengan mata penuh harap, melihat butir-butir rezeki yang turun dari udara. Bagi mereka, itu bukan sekadar makanan dan perlengkapan, melainkan bukti bahwa dunia tidak sepenuhnya diam terhadap penderitaan mereka. Di balik setiap parasut yang melayang, ada pesan kuat bahwa kemerdekaan Indonesia tak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk berbagi. Bantuan yang diterjunkan dari langit Gaza pada 17 Agustus itu berjumlah total 17,8 ton. Namun yang membuatnya lebih menarik adalah isi di balik bobotnya. Bukan sekedar angka, melainkan ratusan paket berisi bahan pokok seperti beras, tepung, dan kacang-kacangan. Ada pula makanan siap saji yang bisa langsung dikonsumsi, karena di wilayah konflik seperti Gaza, banyak keluarga tidak memiliki peralatan masak. Selain itu, ikut diterjunkan pula perlengkapan kesehatan, selimut tebal, serta bantuan khusus untuk anak-anak berupa susu bubuk dan makanan ringan bergizi. Setiap paket tidak disusun sembarangan. Para teknisi TNI AU mempersiapkan dengan cermat
agar paket mampu bertahan dari guncangan udara hingga benturan saat mendarat. Mereka menggunakan kotak kardus tebal, karung khusus, dan dilengkapi bantalan busa. Lebih dari 100 parasut dipasang untuk memastikan setiap logistik bisa turun dengan kecepatan aman. Parasut-parasut itu sudah dipersiapkan sejak Maret 2024 oleh Satuan Pemeliharaan Koharmatau, menunjukkan betapa panjang perencanaan yang dilakukan. Operasi ini juga menggambarkan betapa teknologi militer dapat diubah fungsinya menjadi alat kemanusiaan. Pesawat 130J Super Hercules yang biasanya digunakan untuk operasi militer, kini berfungsi sebagai dapur udara yang menyebarkan kehidupan. Mesin turboprop raksasa itu melayang di atas langit Timur Tengah dengan pintu kargo terbuka lebar. Satu persatu paket bantuan didorong keluar dengan sistem otomatis, lalu meluncur indah di topang parasut putih yang mengembang. Tidak hanya soal logistik, operasi ini juga melibatkan koordinasi internasional. Indonesia menjadi bagian dari Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin oleh Angkatan Udara Yordania. Sekitar 12 negara ikut serta, menunjukkan kepedulian global terhadap krisis yang dialami Palestina, tetapi juga berkontribusi dalam misi kemanusiaan dunia. Di balik layar, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan nyata dari keberhasilan menerjunkan logistik dalam kondisi yang penuh risiko. Setiap detail menjadi penentu keberhasilan. Dari hitungan ketinggian pesawat, arah angin, hingga kecepatan pelepasan kargo, semuanya harus presisi. Sedikit saja kesalahan bisa membuat paket mendarat di area yang salah atau rusak. Kesungguhan itu menunjukkan bahwa setiap butir bantuan diperlakukan dengan penuh tanggung jawab, seolah nyawa banyak orang bergantung padanya. Langkah ini memperlihatkan wajah baru Indonesia di panggung internasional. Negara yang dikenal dengan semangat gotong royong, kini membawa filosofi itu ke level global. Tidak lagi sebatas menolong tetangga di dalam negeri, melainkan menjangkau ribuan kilometer jauhnya untuk menyalurkan empati. Langit Gaza pun menyimpan jejak sayap merah putih yang menorehkan sejarah pada hari kemerdekaan. Misi airdrop pada 17 Agustus itu menjadi lebih dari sekedar pengiriman bantuan. Bagi rakyat Gaza, paket yang jatuh dari langit bagaikan hadiah ulang tahun dari negeri jauh bernama Indonesia. Sebuah kado istimewa di tengah penderitaan panjang akibat blokade dan serangan. Setiap kotak bantuan yang mendarat bukan hanya berisi makanan atau obat, tetapi juga pesan solidaritas. Pesan bahwa Indonesia tidak pernah melupakan mereka, bahkan memilih merayakan kemerdekaan dengan cara berbagi di tengah krisis. Momentum ini juga menunjukkan arti kemerdekaan yang lebih luas. Bagi Indonesia, merdeka berarti tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga punya kekuatan untuk membantu bangsa lain yang masih terhimpit kesulitan. Inilah yang membuat misi ini berbeda dari sekedar diplomasi politik. Ada semangat kemerdekaan yang diterjemahkan dalam bentuk nyata, mengalir dari hanggar pesawat hingga menetes ke bumi Gaza. Setelah penerjunan 17,8 ton pada 17 Agustus, misi tidak berhenti begitu saja. Hari berikutnya, pada 18 Agustus, tambahan 10,3 ton logistik kembali diterjunkan melalui jalur udara. Dengan demikian, total sekitar 28,1 ton bantuan berhasil masuk dalam 2 hari pertama. Rencana lanjutan pun sudah disiapkan untuk 19 hingga 20 Agustus, menunggu izin resmi dari Angkatan Udara Yordania. Deretan hari itu seakan menjadi rangkaian panjang solidaritas yang berkelanjutan, bukan sekedar aksi simbolis. Bantuan yang masuk ke Gaza melalui udara ini menjadi bagian dari operasi bersama yang dinamakan Solidarity Path Operation 2. Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa. Namun uniknya, kehadiran Indonesia selalu diwarnai semangat merah putih. Para kru Hercules mengenakan atribut kemerdekaan, menandai bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya kewajiban, tetapi juga kebanggaan. Bagi dunia, misi ini adalah cermin tentang bagaimana militer bisa digunakan untuk tujuan yang damai. Pesawat Hercules yang selama ini identik dengan kekuatan militer, kini berubah fungsi menjadi simbol kemanusiaan. Mesin yang biasanya membawa perlengkapan perang, kali ini justru menebar kehidupan. Kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mendukung Palestina. Bung Karno pernah menegaskan bahwa selama bangsa Palestina belum merdeka, maka Indonesia juga belum sepenuhnya merdeka. Kata-kata itu kini seolah terwujud nyata ketika sayap Hercules mengibarkan merah putih sambil menebar paket bantuan.
Misi Garuda Merah Putih ini tidak hanya disambut hangat oleh warga Gaza, tetapi juga mendapat sorotan media internasional. Berbagai media meliput jalannya operasi, memperlihatkan parasut-parasut putih yang bertebaran di langit. Bagi dunia, itu adalah pemandangan langka. Ketika di tengah konflik, langit justru melahirkan harapan. Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru, tidak hanya dalam catatan militer, tetapi juga dalam catatan kemanusiaan dunia. Pada 17 Agustus 2025, perayaan kemerdekaan tidak lagi terbatas pada upacara bendera di tanah air, melainkan juga terukir dalam langit Gaza yang menjadi saksi. Langit yang penuh asap dan luka, kini sejenak diwarnai dengan parasut putih yang membawa pesan, kemanusiaan dan kemerdekaan adalah warisan yang harus terus dijaga. Dari langit Gaza, sayap merah putih meninggalkan jejak yang tidak akan mudah dilupakan. Paket-paket bantuan yang melayang dengan parasut putih telah menjadi simbol kepedulian Indonesia, sekaligus tanda bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu berbagi pada sesama. Momentum 17 Agustus 2025 tercatat bukan hanya sebagai perayaan nasional, tetapi juga sebagai hari di mana Indonesia menorehkan solidaritas kemanusiaan di panggung dunia. Dan itulah tadi kisah tentang misi airdrop TNI AU pada 17 Agustus, membawa 17,8 ton bantuan untuk rakyat Palestina. Sebuah fakta unik, sekaligus sejarah yang membangkitkan rasa bangga, sekaligus haru. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.